selamat pagi. Saya Sri Sintasari Iskandar. Saya adalah kurator dari pameran yang bertema menjaga warisan untuk masa depan. Saya juga ketua dari Himpunan Wasta Prema. Seperti diketahui bahwa pameran ini menampilkan 50 koleksi pilihan dari sumbangan Himpunan Wasta Prema pertama yang dihibahkan ke Museum Tekstil Jakarta pada tahun 1976. Sebagai penggagas daripada Museum Tekstil ini adalah Bapak Ali Sadikin, di mana Bapak Ali Sadikin dan keluarganya menyumbangkan kain batik bikinan Garutan dengan motif bulu hayam. Dan juga pameran pada tahun 1976 itu yang pertama dibuka oleh Ibu Tien Soeharto. Ibu Tien Soeharto pun juga menyumbang kain batik yang dibuat oleh ibu dari Ibu Tien Soeharto, Ibu Sumo, dengan motif gajah birowo buatan pembatikan Solo. Kemudian lanjut di sini kita lihat adalah batik Sabung Galing yang termasuk juga dalam batik Indonesia pada tahun 1950, dan batik ini hibah dari Ibu Min Alim, salah satu pendiri dari Himpunan Wasta Prema. Kemudian kita lanjut ke Limar Songke. Limar Songke ini adalah dari Sumatera Selatan, Palembang, di mana bahannya itu dari sutra. Ini hibah dari Ibu BM Dia, salah satu pendiri juga dari HWP atau Himpunan Wasta Prema. Di bawahnya ini adalah Backnight. Ini hibah dari Bapak Martono yang pada waktu itu dia sebagai Kepala Dinas Perindustrian Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Lanjut, ini hibah dari Pak Aji Damai, juga salah satu pendiri. Ini adalah pelangi yang dibuat di Palembang dengan teknik ikat, maksud saya teritik dengan jumputan. Di atas ini kata kita lihat adalah kain dari buatan Kutik Swan dengan nama Tumurun Sinarendro. Kain ini dibuat tahun 1978 sebagai Pisungsun apa 32 naiknya tahta Sunan Pakubuwono ke-12. Di bawahnya adalah sumbangan dari Ibu Tien Sofiar, yaitu parang godong atau parang daun. Lanjut, ini adalah kemben. Kemben itu kalau bahasa Jawa yang halus atau kalau di Jawa halusnya itu adalah semekan yang biasanya dipakai sebagai penutup dada. Ini sumbangan dari Ibu Lasmi Jahardi, pendiri dari Himpunan Wasta Prema. Ini adalah geringsing. Geringsing adalah tenun ikat ganda dari penggeringsingan di Bali. Ini sumbangan dari Ida Ana Agung Gede Agung. Kita lanjut ke kawung. Kawung ini agak spesial karena ini adalah bikinan Madura. Biasanya kalau kita lihat kain Madura itulah berwarna-warni, tapi ini adalah dengan warna shotgun, dan motif yang seperti ini sudah langka dan atau tidak dibuat lagi. Ini sumbangan dari Bapak Safiun. Kemudian lanjut, ini adalah parang kelitik bledak atau dengan warna putih, sumbangan dari Ibu Adiati Siregar. Dia sebagai Ketua Himpunan Wasta Prema. Di bawahnya adalah batik dengan motif buketan Pekalongan. Ini sumbangan kebetulan dari saya pribadi. Yang tergantung ini adalah kain kofo. Kofo itu dibuat dari serat pisang yang dibuat di Sangirta Laut. Dan berikutnya ini adalah palepai. Palepai itu dibuat di Kroe di Sumatera Selatan dengan bentuk kapal dan dihiasi dengan pohon hayat, dan juga bisa kita lihat ada dua binatang yang tertera di situ. Biasanya kain ini untuk upacara adat. Kemudian ini adalah Pakan Maran. Ini adalah kain dari Maluku, dari Tanimbar. Kain ini sekarang sudah tidak dibuat lagi. Kalau dulu itu dipakai sebagai upacara, jadi pakaian menari untuk upacara adat. Ini sumbangan dari Ibu
mansmus kita. Ini adalah utang. Utang itu adalah kain dari Sika Flores. Ini adalah kain untuk perempuan. Lanjut, ini adalah batik dengan motif udan liris. Dan di sebelahnya juga batik dengan motif lung delima. Dua batik ini adalah buatan dari Sutina, ibu dari Ibu Ratmini Soejatmoko, di mana Ibu Ratmini Soejatmoko adalah penyempurna daripada logo Himpunan Wasa Prema. Mari kita lanjut. Sebelumnya kita lanjut, kita akan melihat bahwa ini adalah ikon dari pameran kita, yaitu Umbul-Umbul Caruban Nagari Cirebon. Bisa kita lihat bahwa umbul-umbul ini adalah sebagai royal banner daripada Cirebon, dan juga ini adalah ikat kepala, di mana kita bisa melihat bahwa di dalam umbul-umbul ini dibuat dengan teknik membatik. Umbul-umbul ini sebetulnya adalah duplikat, jadi yang aslinya itu disimpan, tidak dikeluarkan lagi karena keberadaannya sudah sangat rapuh. Di sini kita melihat di tengah itu adalah motif sapanti, itu buatan dari Iwan Tirta yang dibuat di atas kain sutra. Di sebelah kanan ini kita bisa lihat adalah dodot sumbangan dari Ibu Ratu Hemas dari Yogyakarta. Dan di sebelah kiri saya ini adalah kalimbu Gambara Subi. Kain ini merupakan daur hidup. Jadi dulunya seorang ibu itu menenun kain ini, itu diperuntukkan untuk anak perempuannya lahir, kemudian dia menikah sampai dia nanti menutup mata atau meninggal. Kain ini akan dilipat, disamakan, tidak dikeluarkan lagi. Kemudian kiri kanan, yang ini adalah tapis raja dan itu tapis susuk. Ini tapis raja ini sumbangan dari Ibu Nelly Adam Malik pada waktu itu sebagai istri dari Wakil Presiden Adam Malik. Ini adalah perjalanan daripada Himpunan Wasa Prema. Lanjut, di ruangan ini kita bisa melihat luka semba. Luka semba ini adalah sumbangan dari Ibu Nelly Adam Malik juga, dan ini dari NTT. Kalau kita lihat polanya adalah sebetulnya mengambil pola dari Katola. Kemudian dua batik ini adalah dari Cirebon, yang di atas adalah Taman Sunyaragi dan yang di bawah adalah Simbar Kendo. Kemudian yang di sini kita bisa lihat yang sebelah kiri ini adalah sulaman manik-manik dari Kalimantan yang dipergunakan pada waktu upacara mereka menanam padi. Kemudian yang di atas ini adalah dari Sumatera. Ini galamai. Galamai itu dodol. Jadi bisa kita lihat bahwa motif yang dikait-kait itu merupakan bentuk daripada dodol. Kemudian yang di sebelah kanan, paling kanan adalah selendang sulaman dari Sumatera. Dan yang di bawah ini adalah juga songket yang merupakan selendang tetapi juga bisa dipakai juga sebagai sarung. Ini adalah lelangit. Lelangit ini sumbangan dari Gubernur NTB. Biasanya hiasan ini ditaruh di atas dan orang yang diupacarakan itu diletakkan di bawah. Yang ini adalah hupah pojo, itu dari NTT juga. Ini juga untuk upacara adat dan tekniknya dengan memakai tenun sederhana. Di sini ruangan ini semua dengan teknik membatik. Sebelah kanan adalah sawung galing, sarung, itu juga buatan dari Gotirkswan Harjonegoro. Kemudian yang di sini, yang sebelah kanan ini adalah parang
rusak gede digapit dengan parang rusak kritik. Ini sumbangan dari Ibu Prapti Suprapto, pada waktu itu Pak Prapto sendiri sebagai gubernur di DKI. Yang di bawah ini adalah batik dengan motif yang sangat modern dan warnanya pun sangat modern. Ini bikinan dari Pak Bagong Sudiarjo. Ini sumbangan dari Ibu Nian Jumena. Kalau yang di atas ini namanya lekoto. Lekoto ini adalah binatang atau ayam alas kecil. Ini adalah batik sumbangan dari Ibu Gusti Mangkunegoro ke-8. Di bawahnya adalah Carung Pekalongan buketan dengan warna-warni yang sangat memikat. Di sebelah sini adalah kain panjang parang baris, juga sumbangan dari Ibu Ratmini Sujatmoko bikinan Banyumas. Kita sekarang ke bagian ulos Batak, di mana yang di sini ini adalah yang paling utama dari 12 yang kita tampilkan itu adalah ulos pinusaan. Ini yang di tengah. Kita bisa lihat bahwa ada 5 bagian ulos yang dijahitkan menjadi satu rangkaian ulos. Biasanya ulos ini dihadiahkan untuk pernikahan dari pihak orang tua pengantin perempuan kepada orang tua pengantin laki-laki. Kemudian ulos sibolang ini juga mengacu pada ragam hias ikat dan kita bisa lihat motifnya ini sangat-sangat cantik sekali. Dan yang ini adalah ulos sodung, biasanya dihadiahkan kepada opung di mana anak perempuannya, jadi untuk cucu, biasanya untuk menggendong anak. Ya, ini ruangan terakhir dari pameran. Di sini kita melihat ini adalah semua dari Sumatera. Ini sebetulnya kampuh. Jadi kampuh dipakai pada upacara kebesaran. Ini kain India, Pradanya di Sumatera. Ini sudah langka sekali dan tidak dibuat lagi. Kemudian ini adalah tirai juga untuk upacara adat. Dan yang sebelah kanan ini adalah untuk pernikahan di mana ini menjadi sandaran dari pelaminan. Kemudian yang ini adalah kain batik Hokokai pada waktu zaman Jepang. Di bawahnya adalah kain batik juga dari Pekalongan dengan motif terang bulan. Terakhir ini adalah kain batik buatan Ibu Setiawati. Ini adalah pembatik Wulung yang waktu itu membatiknya juga di Jakarta. Terakhir ini adalah gelamprang. Gelamprang itu adalah salah satu motif yang diambil dari patola, tenun ikat dari India, yang kemudian diaplikasikan ke dalam batik. Ini sumbangan dari Pak Kahrawi. Harapan kami dari Himpunan Wasta Prema dan juga Museum Tekstil Jakarta, penyelenggaraan dari pameran kali ini adalah bisa terus berlangsung ke generasi penerus dan akan hidup untuk sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.